Netizen ini yang Bapak perlu menjawab, katanya Bapak udah tahu belum isu di luar? Udah tahu pasti ya. Apa itu? Itu katanya Bapak huruf S ini katanya tidak dipenjara, di lapas katanya. Seorang Ya Alvin Lim yang bilang tuh. waduh, saya nggak nyebut lagi. Ini Alvin Lim, saya beritahu ya Alvin Lim ini. Dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukum lah sekian tahun. Gitu kan. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang jaksa agung. Ayo debat dengan jaksa agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya baru keluar ini. Nah, yang terakhir itu sebelum soal Sambo, itu bilang itu Menko Polhukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kan gini. Indosuria itu korupsi 106 triliun uangnya koperasi. Ketika dibawa ke pengadilan dibebaskan, bebas murni. Dengar kan? Langsung 106 triliun bebas murni. Wah, saya ngamuk. Orang korupsi begini kok bebas murni. Pokoknya ini akan dituntut lagi. Dari berbagai daerah kasusnya kita tuntut satu-satu ke pengadilan. Atau kita segera kasasi agar dihukum. Kita kasasi sebelum, tapi kita udah menyiapkan nih tuntutan-tuntutan baru, pidana baru. Kasasi dikabulkan oleh pengadilan, dihukum 18 tahun penjara. Hukum dengan perampasan harta-harta dan macam-macam. Ada yang hartanya ada yang sudah memang lama dirampas, kemudian dijatuhi denda. Jadi dari bebas murni kena 18 tahun. Saya yang ngejar itu. Tapi Lim keluar bohong tuh katanya. Itu karena kami. Dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi. Bagaimana dia yang ngaku ngurus ini kan karena kami yang berjuang sampai dia ada di penjara. Yang kedua, kan tidak ada ceritanya kalau seorang pengacara menghukum orang. Pengacara itu tugasnya membebaskan. Yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak itu kan jaksa. Nah, jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lim dari mana. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud tuh tidak menyelesaikan LP 0086. Saya bilang LP apa? Laporan tentang dia kali ya. Tetapi di Indonesia ada puluhan ribu LP. Di kantor polisi ada, di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada. Kan tidak harus saya menyelesaikan sendiri kalau kasusnya berjalan gitu. Nah, terkait dengan kasus Sambo ada di luar. Nah, Sambo itu diletakkan di Cipinang itu hanya sebentar, tapi langsung dipindah ke Cibinong. Boleh kan orang minta pindah penjara atas pertimbangan tertentu, saya minta di penjara di Cibinong, apa di Cipinang, atau di Salemba. Ini hanya sebentar, dan betul dalam waktu sebentar Sambo dititip di Cipinang itu tidak ketemu Alvin. Kenapa? Karena Alvin sedang di luar sakit, dibantar keluar penjara, dirawat di rumah sakit di luar itu. Mana mau ketemu Sambo? Sehingga dia berteriak-teriak, saya selama berada di Cipinang tidak pernah lihat Sambo. Saya tanya kepada orang-orang sekitar, tidak ada Sambo katanya. Dia tidak ada di situ. Dia sedang dibantar karena sakit. Sakitnya memang parah dia. Selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim, dan hari ini saya ada surat terbuka dan pesan khusus untuk Pak Mahfud MD, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin tahu tentang podcast yang Pak Mahfud adakan di Deddy Sumargo ya, dan dalam podcast itu banyak tuduhan-tuduhan Pak Mahfud terhadap saya ya. Dibilang saya ini intinya saya ini orang nggak bener lah, dan nggak ada jasa terhadap Indosuria, dan tidak taat pada hukum ya teman-teman ya. Saya cuma mau memberitahukan teman-teman ya, saya akan memberikan cuplikan bukti-bukti itu atas tuduhan Mahfud MD tersebut, biar teman-teman yang menjadi saksi nantinya ya, biar kalian yang menjadi hakim, kalian menjadi juri,
yang menentukan, silahkan. Karena kenapa teman-teman? Saya juga sudah hubungin Deddy Sumargo, ya meminta hak jawab saya di situ, tapi belum diberi kabar balik oleh Deddy Sumargo teman-teman. Karena saya dijelek-jelekin ya otomatis saya berhak dong gitu loh untuk memberitahukan sisi cerita dari saya teman-teman. Polemik pertama teman-teman yang dipermasalahkan oleh Mahfud adalah Indosuria. Oke, Indosuria itu saya bukan bilang Mahfud itu tidak ada prestasi atau tidak ada sumbangsi, ada ya. Beliau itu masuk mau coba bantu itu di bulan Juni 2022 ya, baru masuk mau bantu tuh Juni 2022. Sebelumnya nggak pernah bantu sama sekali teman-teman, tapi kita sudah tahu bahwa Indosuria ini sudah mandek sejak 2019 ya. 2020 sudah jadi tersangka, tidak ada juntrungannya di sini teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, dan yang memang update tentang Indosuria pasti tahu perjuangan LQ Indonesia Law Firm dan Alvin Lim. Pertama adalah kami ini mengadakan ya teman-teman sebuah forum di DPR ya teman-teman ya. Kita undang dan kita masukin ke sini teman-teman, forum keadilan. Teman-teman bisa lihat di sini ada judulnya investasi bodong. Kemana pemerintah? Jadi di sini kita mulai teriak teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari kepolisian, OJK, kementerian. Ini kalau dilihat edisi Januari 2022 teman-teman ya. Jadi jauh sebelum Mahfud mengurusin ini, saya sudah mengurus ini kasus teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada foto saya. Ya, saya mempoint out bagaimana orang-orang meninggal akibat investasi bodong teman-teman. Ya, ini investasi KSPSB. Kalau ini tadi investasi asuransi, ini investasi Koperasi Sejahtera Bersama ya teman-teman ya. Ini juga OJK ini ya. OJK diundang juga di dalam pertemuan tersebut, tanya jawab Mabes juga datang di situ. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa Ibu Yenti Ganasih juga yang merupakan pansel KPK bilang gagal kok dibiarkan saja ya. Jadi kalau dibaca artikel di sini kalian akan melihat bagaimana polisi itu mendiamkan saja walaupun sudah gagal bayar nih. Bukan cuma polisi teman-teman, tapi pemerintah ya. Ini yang hadir juga di sini Wakil Direktur Tipitexus nih teman-teman ya. Di sini bisa dilihat Wadir Tipitexus Kombes Helvi Asgaf di sini ya. Itu juga hadir di dalam pembicaraan tersebut. Nah, ini bisa dilihat di atas di sini ya. Saya sedang melakukan demo pocong, dibilang di sini menggelar untuk presiden dan wakil presiden di sini dan Kapolri ya. Kita gelar ke Istana Negara teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini juga ketika saya bawa Alphard LQ Indonesia Law Firm beserta pocong-pocong ke depan istana teman-teman ya. Ini latar belakangnya. Jadi agar supaya ya, ini adalah sedikit dari upaya saya untuk membuat kasus ini tetap viral, karena kita tahu teman-teman, no viral no justice ya. Apakah hanya majalah Forum Keadilan? Tidak teman-teman, kita masukkan hampir di seluruh media mainstream. Ini juga ya, Gatra naik ya ke halaman depan, gerak lambat kasus Indosuria ya. Jadi saya bicara di situ again and again, lagi dan lagi ya teman-teman ya, sehingga kasus ini dapat perhatian pemerintah ya, mendapatkan perhatian pemerintah teman-teman ya. Terutama setelah saya ditahan. Oke, benar saya ditahan, tapi bukan berarti perjuangan saya selesai ketika saya ditahan. Tim-tim lawyer kami tetap jalan di situ, baik ke kepolisian, ke kejaksaan ya, maupun ke pengadilan di situ. Kami berusaha nge-push juga di sana, dan saya yakin kok Menko Polhukam juga membantu karena adanya berita di media ya. Kalau tidak ada berita di media, Menko Polhukam juga kemungkinan nggak akan bantu, karena dia juga mungkin tidak tahu tentang adanya masalah di situ ya teman-teman. Jadi itu satu hal tentang Indosuria. Nggak masalah bagi saya, nggak masalah teman-teman kalau memang Pak Mahfud mau klaim tentang Indosuria ya teman-teman ya. Kedua, Pak Mahfud bilang saya tidak kooperatif dan saya selalu menghindari pergi ke luar negeri. Itu sangat fitnah yang sangat keji menurut saya teman-teman. Kenapa?
saya nggak kabur, orang saya ditangkap juga pas lagi selesai pemeriksaan. Kalau saya mau kabur, saya ngapain balik dari Singapura ke sini? Saya udah di luar negeri saat itu, ya toh. Jadi teman-teman harus bisa melihat ya di sini fakta dari apa yang dikatakan Pak Mahfud itu ada kebenarannya atau tidak. Nggak bisa dia bilang seperti itu, terus dia bilang saya tidak mau menjalankan putusan. Pak Mahfud, baca tuh putusan 873 Kapit ya, putusan 2019 yang sudah inkrah tentang kasus saya itu. Itu dibilang di situ apa putusannya? Tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan ke kejaksaan, Pak. Tidak ada vonis bersalah berapa tahun itu, tidak ada Pak Mahfud ya. Jadi aduh, Pak Mahfud ini sudah wakil presiden, mau jadi wakil presiden tapi mengecek fakta aja nggak bisa, Pak. Gimana ini nanti mau ngurus negara, Pak? Ini saya sangat khawatir, Pak Mahfud. Tapi gini, Pak, tujuan saya membuat surat terbuka itu bukan ke situ, Pak. Ya, Anda menyatakan kehebatan Anda, dan saya tahu bahwa sebagai Menko Polhukam Anda bilang kemarin itu kejaksaan itu di bawah saya, polisi itu di bawah saya yang nyuruh mereka, ya kan? Oke, Pak, saya ada tantangan buat Bapak, Pak, ya. Bukan tantangan juga sebenarnya, Pak, ya. Bapak lihat di sini di koran headline, ya. Headline hari ini, Pak, Bapak coba lihat headline kontan, Pak. Saya bacakan, Pak, biar Bapak biar Bapak bisa jelas di situ, Pak. Nah, ini teman-teman ya. Judulnya, pemegang polis berharap Menko Polhukam bantu selesaikan kasus Wana Arta Live. Sini ya. Ini ada ribuan korban Wana Arta Live. Pemegang kasus asuransi Wana Arta Live mendesak sejumlah pihak melakukan tindakan agar masalah terselesaikan. Ini juga kasus yang sudah bertahun-tahun, Pak. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orangnya pun udah tahu ada di mana nih, ya. Malingnya tuh ada dibilang di sini ada di Beverly Hills nih ya. Evelina Petruska sama Manfred itu 2 suami istri ya. Jadi gini, Pak, ya. Ini masyarakat meminta kepada Anda untuk membantu. Udah teriak nih, Pak, ke Anda nih, Pak, ya. Daripada Bapak sama saya kita debat kusir, Pak, ya kan, Bapak mau mengklaim sebuah pekerjaan yang saya tahu Bapak tidak lakukan, bahkan LP 0086 itu LP Indosuria, Pak, jangan bilang itu LP apa, banyak LP saya tidak tahu. LP 0086 Indosuria pemalsuan itu sudah P21, Pak, sudah tinggal disidangkan, Pak. Anda sebagai Menko Polhukam, kalau Anda bilang kejaksaan itu adalah Anda itu sebagai kejaksaan harusnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan dan disidangkan. Tapi Anda memilih untuk tidak menyidangkan, ya. Ini ada apa ini antara Menko Polhukam, antara pemerintah dengan penjahat investasi bodong Indosuria? Tapi sudahlah, kalau Anda bilang seperti itu, Anda bilang alasan ono ini ya kan, Pak? Ini, Pak, ya. Anda punya kuping, Pak. Pemegang polis berharap Menko Polhukam bantu selesaikan. Ini warga negara Indonesia, Pak, ya, voter, Pak, di sini. Mereka ini yang bisa memilih suara Bapak, berharap agar Bapak bantu selesaikan Wana Arta. Itu udah 3 tahun, Pak. Kemana, Pak? Menko Polhukam, Pak. Oke, Pak, kalau Bapak memang bilang, aduh, saya nggak tahu nih, Alvin, saya baru tahu sekarang. Oke, saya kasih tahu lagi ya sama Bapak, bahwa sudah banyak orang meninggal, Pak. Ini sidang-sidangnya pun juga selalu ricuh, ya. Penegakan hukum di Indonesia, Pak, kalau calon presiden Bapak, yaitu Ganjar, bilang di angka 5, Pak. Ini kalau menurut saya angka 5 karena ya kayak gini, sidang aja ricuh, Pak. Sampai ada 1 korban Wana Arta meninggal. Ini kalau Bapak baca ya, headline-nya nih, Pak. Ini baru 19 Desember 2023, Pak. Ya, setiap hari ini banyak orang meninggal dari korban investasi bodong. Wana Arta ini 1 dari sekian banyak, Pak, ya. Nah, kenapa saya kasih tahu tentang Wana Arta ini? Wana Arta ini kasus yang bukan ditangani oleh LQ, Pak, ya. Tapi saya saja sebagai lawyer, ya, yang seharusnya bergerak kalau hanya ada surat kuasa, Pak. Saya nggak bisa membantu, Pak, di dalam sisi hukum, Pak, terhadap Wana Arta. Karena saya bukan pemegang kuasa, surat kuasa, dan di sini bukan lawyer dari Wana Arta ya, Pak. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu, warga negara Indonesia. Bapak tahu asuransi nggak, Pak? Ya, asuransi Wana Arta itu sudah terdaftar OJK, Pak. Bukan investasi bodong, Pak. Itu aja
sudah terdaftar OJK yang seharusnya OJK itu mereview, memverify, dan memastikan keamanannya nih ya Pak di situ. Nggak bisa berbuat apa-apa Pak terhadap pemerintah Pak, terhadap masyarakat yang menjadi korban Pak. Mereka menawarkan produk asuransi Pak, ya. Apa itu produk asuransi? Anda bilang saya mafia asuransi, ya kan? Saya banyak bantu masyarakat yang klaimnya ditolak oleh asuransi. Kalau nggak ada saya, ya kan? Siapa yang membantu mereka Pak? Emang Menko Polhukam kamu selalu bantuin Pak? Saya mau tanyakan ke Bapak, ya. Jadi saya mau kasih ke Bapak ini tantangannya sudah terbuka Pak. Silahkan Bapak bantu, ya. Korban Wana Arta ini Pak, ini korban yang mereka dibilang beli asuransi. Kalau nanti suatu saat sakit, meninggal, hari tua, ada uang Pak. Yang nyatanya malah uang mereka digondol Pak, bawa kabur. Banyak yang sakit, banyak yang mati gak dibayar Pak uangnya Pak. Kemana pemerintah Pak? Tadi yang seperti dibilang investasi bodong, kemana pemerintah? Kita sedang memerintah. Kemana Pak Mahfud? Oh ternyata Pak Mahfud lagi calon cawapres. Pantesan kagak tahu ya, masyarakat itu banyak yang mampus di situ, dibohongin. Pak daripada Bapak capek-capek ya Pak mencari citra reputasi, berusaha bilang mendapatkan voting ke Anda, ke PDIP dan kepada calon presiden Anda, bahwa Anda adalah calon pemimpin yang cinta sama masyarakat. Buktikan Pak, buktikan dengan tindakan Pak. Saya nggak butuh Bapak, ngomongan Bapak bilang Alvin Lim jelek, ya kan? Alvin Lim jelek atau tidak, nggak ada untung atau ruginya bagi masyarakat Indonesia. Saya tidak merugikan masyarakat Indonesia Pak, ya. Kalau saya bantuin klaim-klaim masyarakat terhadap perusahaan asuransi yang pada nipuin masyarakat, saya ambil duitnya balik, saya balikin ke masyarakat Pak. Ya, jadi nggak ada saya merugikan masyarakat Pak. Coba tanya Pak, Bapak buka mata dikit, ya, baca Pak komentar-komentar netizen Pak. Mereka dukung Bapak atau dukung saya di situ, ya. Bapak cobalah Pak, melek dikit Pak, ya. Bapak itu profesor loh, profesor itu orang yang punya otak yang pintar loh Pak. Kok saya lihat dodol banget Pak? Bingung saya Pak, ada cawapres kayak begitu, profesor loh Pak. Saya kaget itu, saya bingung Pak. Ya, Anda bilang nggak mau berdebat sama saya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita debat kusir. Anda ke Denny Sumargo, saya kemana? Podcast mana? Anda ke podcast B, saya ke podcast C. Yang ada kita debat kusir Pak. Ya kan? Kenapa nggak Bapak ketemu saya? Lihat ini bukti-buktinya, saya tidaklah seperti yang Bapak tuduhkan di situ. Lihat dong sisi story saya dong, ya kan? Nggak bisa lu lihat sisi story dari oknum kejaksaan yang sengaja mau P21 Indosuria biar penjahatnya bebas Pak, ya. Satu Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, buktikan saya salah Pak. Anda buktikan saya salah. Anda punya kemampuan untuk membuktikan saya salah. Gimana caranya? Simpel Pak. Tolong bantu Pak, ya, korban-korban Wana Arta Live itu tersebut, ya. Walaupun itu bukan nasabah saya Pak, ya, saya tidak dapat uang kalau Wana Arta Live itu selesai Pak. Tetapi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai sesama masyarakat yang cinta kepada sesama saya Pak, warga negara Indonesia lainnya Pak, saya akan sukacita dan bersuka, ya, akan gembira sekali Pak kalau kasus Wana Arta bisa beres dan para penjahat itu bisa ditahan dan para nasabah yang dirugikan uangnya Pak, masyarakat Indonesia yang taat pajak itu Pak, ya, mendapatkan uangnya balik Pak. Ya, saya senang Pak. Nah, saya mau Anda yang bantu Pak. Kenapa? Tugas Anda Pak, bukan tugas saya sebagai lawyer Pak. Saya nggak terima kuasa dari satupun korban Wana Arta Pak. Dan mereka juga teriak kepada Anda, bukan kepada Alvin Lim Pak. Ya, mereka teriak kepada Anda Pak. Saya juga nggak mau jadi pahlawan kesiangan, orang saya nggak diminta dan saya nggak dapat kuasa kok. Coba Pak, Bapak bantu dulu Pak. Ya, saya mau tahu Pak, kalau Bapak bisa membantu Pak, itu nasabah-nasabah Wana Arta dan kasus ini selesai Pak, ya, kasus ini selesai, saya acungin jempol Pak. Dan saya akan coblos kalian nomor 03. Dan saya akan suruh seluruh keluarga saya dan pendukung saya untuk coblos 03. Saya dukung Anda Pak, ya. Dan saya akan minta maaf kalau perlu saya jungkir balik, saya sungkem Pak, saya datang ke kantor Anda, saya nyembah Anda Pak, ya. Kalau Anda bantu itu, saya mau tahu Pak, karena sorry ya Pak, jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, Menko Polhukam menurut saya itu tidak ada hati Pak kepada masyarakat Pak.
Kenapa saya bilang seperti itu? Yang teriak-teriak kayak begini tuh bukan cuma Wana Arta loh. Narada, Pak. Ya, Narada Investasi Manajemen juga ditipu uang mereka. Ya, itu OJK loh, Pak. OJK terdaftar loh, Pak. Mina Padi juga, Pak. Banyak, Pak. Mau listnya, Pak? Saya kasih ke Bapak listnya itu. Itu jutaan masyarakat Indonesia yang ditipu, Pak. Ya, dan di mana pihak pemerintah? Masa pemerintah nggak berpihak di masyarakat, malah berpihak di oknum? Saya bingung kepada kalian. Penjahat kabur yang kelas berat kayak begini, kayak Evelina Petruska ini berapa belas triliun, Pak? 17 triliun, Pak, dibawa kabur sama Wana Arta, Pak. Pemerintah di mana, Pak? Kasus Alvin Lim 6 juta perak pemalsuan KTP kok kalian gembar-gemborkan dari CNN, Kompas, Detik, semua segala macem, Pak. Sampai Anda podcast kesono kesini, Pak. Nggak ada yang peduli, Pak, sama Alvin Lim, Pak. Dan saya kasih tahu Bapak ya, Alvin Lim juga nggak peduli. Bapak mau menjelekkan nama saya juga, saya nggak masalah, Pak. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya nggak menyapres, Pak. Saya bukan anggota partai, Pak. Saya tidak perlu voting dari masyarakat manapun, Pak. Saya membantu hanya karena tergerak, Pak, secara hati manusia. Saya manusia, bukan binatang, Pak. Masih tergerak, Pak. Saya tanyakan, kalau Anda manusia, Anda harusnya bantu dong ini masyarakat. Kecuali kalau Anda binatang, ya Pak ya. Kalau Anda binatang, oke lah, lu nggak punya akal budi lah, Pak. Ya, ini setelah video saya terbuka pun, Pak, kalau Bapak masih nggak mau bantu itu masyarakat investasi bodong, ya kan. Saya anggap Bapak ini sudah bukan manusia, Pak. Ya, jangankan jadi cawapres, Pak. Nggak layak, Pak, jadi warga negara Indonesia, Pak. Ya,